Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Baiklah, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Namun sebelumnya, seperti biasanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini nanti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, untuk materi pada pagi hari ini kita mempelajari tentang fungsi. Namun sebelumnya, kemarin kalian telah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan relasi dan bagaimanakah cara menyatakan suatu relasi. Mari kita pelajari atau kita mengenal kembali untuk materi yang lalu, yaitu tentang relasi. Apakah yang dimaksud dengan relasi itu? Relasi menurut bahasa adalah hubungan. Sedangkan menurut ilmu matematika, relasi dari himpunan A ke B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contoh, himpunan A terdiri dari Doni, Andi, Fitri, Suci, Ilan. Sedangkan anggota B terdiri dari sepak bola, voli, basket, bulu tangkis, renang. Maka untuk relasi yang memungkinkan untuk memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu adalah bermain, gemar, membeli alat, dan lain-lain. Jadi untuk relasi di sini itu adalah hubungan. Misalkan Doni bermain sepak bola, atau bisa Suci gemar bulu tangkis, atau Gilang membeli alat basket. Seperti itu. Jadi hal yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Bagaimanakah cara menyatakan suatu relasi? Ada yang ingatkah? Alhamdulillah. Ada tiga cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Bagaimanakah cara menyatakan suatu relasi dengan diagram panah? Silahkan kalian lihat. Itu dengan diagram panah. Di mana di sebelah kiri, di situ ada anggotanya, yaitu Doni, Andi, Fitri, dan Gilang. Itu adalah himpunan A. Sedangkan di sebelah kiri ada sepak bola, ada voli, basket, bulu tangkis, dan renang. Itu adalah himpunan B. Sedangkan untuk relasinya itu
olahraga sepak bola. Andi gemar olahraga bulu tangkis. Fitri gemar olahraga basket. Suci gemar olahraga renang. Gilang gemar olahraga sepak bola dan basket. Sedangkan cara yang nomor 2 yaitu dengan diagram kartesius. Di dalam diagram kartesius itu ada sumbu E dan ada sumbu Y. Di mana sumbu X itu dinyatakan dalam himpunan A, atau dalam arti himpunan A itu harus berada di dalam sumbu E atau sumbu yang mendatar. Sehingga ada Doni, Andi, Fitri, Suci, dan Gilang. Sedangkan untuk sumbu Y atau sumbu tegak itu adalah untuk himpunan B yang terdiri dari sepak bola, voli, basket, bulu tangkis, dan renang. Dalam contoh tadi di dalam diagram panah bahwa sudah diketahui untuk Doni suka voli, maka di dalam sumbu X untuk Doni kita pasangkan ke dalam sumbu Y voli sehingga ketemu titik di situ. Kemudian yang kedua, Andi suka sepak bola. Yang ketiga, Andi suka bulu tangkis sehingga titiknya ada di situ. Kemudian Fitri suka basket. Suci suka renang. Dan Gilang suka sepak bola serta basket. Itulah cara menyatakan suatu relasi dengan diagram kartesius. Sedangkan cara menyatakan suatu relasi yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Kemarin sudah diajari apakah yang dimaksud dengan himpunan pasangan berurutan. Masih ingat? Nah, pintar. Himpunan pasangan berurutan itu adalah memasangkan secara urut dari atas sampai ke bawah. Di dalam contoh yang nomor 1 atau dengan diagram panah tadi, kita bisa melihat di situ bahwa Doni gemar voli. Jadi bisa ditulis Doni, voli. Kemudian di situ Andi, sepak bola. Berikutnya Andi, bulu tangkis. Fitri, basket. Suci, renang. Gilang, sepak bola. Gilang, basket. Jadi untuk menyatakan suatu relasi dengan pasangan berurutan itu harus mengurutkan satu-satu. Tidak boleh langsung dua. Andi sepak bola, bulu tangkis. Itu salah. Jadi yang benar adalah satu-satu. Andi, sepak bola, baru Andi, bulu tangkis. Jadi itulah pengertian daripada relasi. Kemudian bagaimanakah cara menyatakan relasi, kemarin sudah kita bahas, dan ini kita ingat kembali biar kalian bisa mempelajari tentang fungsi. Baiklah, untuk materi yang berikutnya yaitu fungsi, agar kalian paham
tentang fungsi, marilah kita simak video berikut ini. Nah, pada video kali ini kita masih belajar mengenai relasi dan fungsi, khususnya mengenai pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A, di sini ada kata-kata setiap anggota A, mempunyai tepat satu pada anggota B. Perhatikan ya. Ciri-ciri fungsi itu adalah semua anggota yang ada di sebelah kiri, itu harus mempunyai pasangan satu di anggota sebelah kanan. Dia harus satu. Contohnya ini, 2, 3, dan 4 semua mempunyai pasangan, tetapi dia hanya mempunyai satu pasangan. Di sini juga nih, ini merupakan fungsi juga karena semua mempunyai pasangan dan dia hanya mempunyai satu pasangan saja. Sedangkan di yang bagian sebelah kanan, di sini ada satu itu berpasangan dengan 1, berpasangan dengan 4, berpasangan dengan 5. 2 itu berpasangan dengan 4 dan 6. 3 berpasangan dengan 6. Nah, kalau seperti ini namanya bukan fungsi. Karena apa? Karena anggota di A ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Itu bukan fungsi. Jadi hanya 2 ini saja yang merupakan fungsi. Contoh lagi ya. Kalau dari contoh yang ini, tadi merupakan fungsi nggak sih? Ya, ini merupakan fungsi karena yang anggota-anggota yang ada di atas ini hanya mempunyai tepat satu anggota yang ada di bawah. Lalu, untuk relasi yang ini merupakan fungsi nggak? Ya, ini merupakan fungsi ya, karena masing-masing anggota di A itu hanya mempunyai satu pasangan saja. Jadi di sini tidak ada yang double. Contoh lagi, kalau yang ini merupakan fungsi bukan? Ini juga merupakan fungsi. Meskipun di sini tidak semua anggotanya mempunyai pasangan, tetapi syarat dari fungsi adalah semua anggota yang ada di A atau daerah asal itu harus mempunyai pasangan satu di daerah kawannya. Sebenarnya dari himpunan pasangan berurutannya kita bisa loh melihat dia itu fungsi apa enggak. Perhatikan ya, kita lihat di bilangan-bilangan yang bagian depan nih. Nah, bilangan-bilangan yang posisinya ada di depan ini, dia tidak ada yang berulang kan? Maka relasi dari himpunan A ke himpunan B itu dinamakan fungsi. Nah, kalau ini bukan merupakan fungsi. Karena apa? Karena anggota yang ada di A itu ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Nah, yang ini juga sama. Kalian bisa melihat dari himpunan pasangan berurutannya. Perhatikan ya. Di sini ada yang berulang kan? 1, 1, 1, 1. Kemudian 2, 2 juga berulang. Jika ada bilangan-bilangan bagian depan yang berulang seperti ini, maka ini bisa menjadi indikator bahwa dia adalah bukan fungsi, gitu. Perhatikan, kalau yang ini merupakan fungsi bukan? Ini merupakan fungsi, tetapi ini juga merupakan korespondensi satu-satu. Nanti kita akan mempelajari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai istilah atau penamaan pada fungsi sebagai konsep dasar dalam mempelajari fungsi. Pada himpunan A yang anggotanya 2, 3, dan 4 ini merupakan daerah asal atau dinamakan domain. Jadi domainnya adalah 2, 3, dan 4. Sedangkan pada himpunan B yang beranggotakan 1, 4, 5, dan 6 itu merupakan daerah kawan atau dinamakan kodomain. Anggotanya adalah 1, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian perhatikan nih, pada himpunan B ada anggota yang mempunyai pasangan pada anggota himpunan A. Ini namanya daerah hasil atau disebut range. Anggotanya adalah 4, 5, dan 6. Ini adalah istilah-istilah dalam fungsi. Kita coba lagi ya. Perhatikan, pada himpunan A yang dinamakan daerah asal atau domain, itu anggotanya 2, 3, dan 4. Sedangkan pada himpunan B yang dinamakan daerah kawan atau kodomain, anggotanya adalah 1, 4, 5, dan 6. Lalu yang dinamakan range-nya itu berapa? Range-nya adalah 1. Nah, sekarang kita akan menghitung banyak fungsi dari dua himpunan. Contoh ya, misalnya saya punya himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3, dan himpunan B, anggotanya adalah A dan B.
Nah, yang pertama kita akan menentukan banyak anggotanya dulu nih. Banyak anggota dari himpunan A atau disingkat NA itu ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian banyak anggota dari himpunan B itu ada 2, yaitu A dan B. Kemudian banyak pemetaan atau banyak fungsi dari himpunan A ke himpunan B, rumusnya adalah B pangkat A. Jadi dibalik ya, himpunan A ke B, maka rumusnya adalah B pangkat A. Kemudian kita masukkan nih, B pangkat A itu artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 itu seperti apa sih? Penggambarannya seperti ini nih. Kalian bisa perhatikan bahwa banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B itu gambarannya yang begini. Nah, total semuanya ada 8. Sekarang masih dengan himpunan yang sama, kita akan mencari nih, sekarang dibalik, banyak pemetaan dari B ke A, rumusnya adalah A pangkat B. Maka kalau kita hitung A pangkat B itu adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, 9 itu penggambarannya seperti apa? Begini. Nah, sekarang contoh berikutnya. Misalnya saya punya himpunan K, anggotanya 2, 3, 4, 5, dan 6. NK-nya itu ada berapa? NK-nya itu ada 5. Sedangkan himpunan M, banyak anggotanya atau NN-nya ada 3. Kita akan mencari banyak pemetaan dari K ke M dan dari M ke K. Cara menghitungnya, kalau dari K ke M, maka rumusnya adalah M pangkat K. Nah, di sini M pangkat K artinya 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 sama dengan 243. Sedangkan banyak pemetaan yang terjadi dari M ke K, berarti rumusnya adalah K pangkat M ya. K pangkat M berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Nah, demikianlah untuk materi pada pagi hari ini, yaitu relasi dan fungsi. Apakah perbedaan relasi dan fungsi? Alhamdulillah, kalian sudah bisa menjawab. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimanakah atau ada berapa cara menyatakan relasi dan fungsi? Ya, benar, ada 3 cara. Yang pertama adalah diagram Venn. Yang kedua, diagram Kartesius. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini kalian sudah paham dan sudah mempelajari tentang relasi dan fungsi. Semoga saja untuk pagi hari ini kalian nanti bisa mengikuti untuk materi berikutnya, dan semoga pada pagi hari ini kalian bisa memahami tentang relasi dan fungsi. Sekiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.